Shalom teman-teman NYC, apa kabar kalian semuanya? Pastinya udah pada rindu ya untuk kita berkumpul, beribadah bersama-sama di gereja secara langsung. Namun di tengah-tengah kondisi seperti ini, kayaknya masih belum memungkinkan untuk kita beribadah bersama-sama secara langsung. Nah, tapi kita tetap bersyukur, kita masih ada sarana ibadah online, kita masih bisa beribadah, masih bisa mendengarkan firman Tuhan, masih bisa bersekutu dengan Tuhan melalui sarana-sarana yang ada. Kita bersyukur pada Tuhan untuk semuanya itu. Nah, pada pagi hari ini kita mau mulai ibadah online ini. Oke, selamat pagi teman-teman. Di sini aku mau bagiin tentang 3 hal yang perlu kita ketahui di masa-masa saat ini. Kita mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, namun aku mau bagiin 3 hal yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita untuk kita melewati masa-masa sulit seperti saat ini. Nah, aku mau bagiin poin pertama secara langsung yang perlu kita tanamkan dalam diri kita untuk kita dapat melewati hal-hal sulit seperti ini, yaitu kita tetap percaya sama Tuhan. Poin pertama adalah percaya sama Tuhan. Kenapa aku mau taruh poin ini di pertama, dan sebenarnya aku ingin menjadikan poin ini yang utama, karena percaya sama Tuhan itu bukan tentang kita sedang mengalami kesulitan saja, tapi tentang kita bisa mengalami sukacita. Kita tetap percaya sama Tuhan, karena Tuhan yang memberikan itu sukacita, memberikan itu damai sejahtera. Dan dalam kondisi seperti ini, dalam keadaan sulit-sulit seperti ini, kita juga tetap percaya. Percaya apa? Percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam keadaan seperti ini. Percaya Tuhan akan melindungi kita dalam keadaan seperti ini, dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati hal-hal sulit seperti ini. Dan satu ayat yang membuat saya percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita ada di Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, di sini menjelaskan kita tidak perlu takut. Tuhan bilang, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Nah, Tuhan bilang, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Di sini Tuhan ajak kita untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan kemenangan pada kita. Janganlah bimbang. Nah, bimbang ini kan membahas tentang ketidakpercayaan. Gue bimbang, aku bimbang. Nah, Tuhan minta kita jangan bimbang. Tetap percaya saja sama Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada kita, memberikan perlindungan, memberikan kekuatan kepada kita. Nah, poin yang kedua adalah tetap mengucap syukur. Sulit untuk kita mengucap syukur dalam keadaan susah, namun gampang sekali kita mengucap syukur dalam keadaan yang senang, yang kadang baru mendapat berkat. Kita gampang sekali untuk mengucap syukur. Namun yang perlu kita tanamkan di poin kedua adalah tetap mengucap syukur. Kita percaya bahwa Tuhan memiliki maksud dan tujuan mendatangkan setiap cobaan dalam setiap masalah dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Maka itu kita perlu mengucap syukur. Kita perlu mengatakan Tuhan itu baik. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan anaknya, kebutuhan kita untuk kita bertumbuh bersama-sama di dalam Dia. Maka itu Tuhan mengizinkan hal-hal sulit, hal-hal yang sulit yang membuat kita merasa hilang harapan, membuat kita merasa kok begini sih, kok mengapa Tuhan, sampai kita bertanya-tanya mengapa Tuhan.
Namun satu hal yang kita perlu tanamkan dalam diri kita ini adalah kita perlu mengucap syukur, kita perlu namanya menyembah Tuhan, kita perlu berterima kasih kepada Tuhan, kita berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu tahu apa yang bisa, yang mampu untuk kita semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Dia. Makanya Tuhan seringkali mengizinkan hal-hal yang di luar di luar pikiran kita, di luar yang kita tidak duga keadaannya, tiba-tiba bisa terjadi secara cepat. Namun Tuhan pengen kita tetap mengucap syukur. Tuhan pengen kita tetap berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Nah, dan yang terakhir, poin ketiga, yaitu adalah tetap berdoa. Nah, poin yang ketiga sebagai poin yang terakhir adalah tetap berdoa. Berdoa adalah nafas orang percaya. Dengan berdoa kita melakukan komunikasi dengan Tuhan. Dengan kita berdoa, kita membangun komunikasi, kita membangun chemistry dengan Tuhan, kita membangun hubungan sama Tuhan. Dengan berdoa kita semakin merasakan hadirat Tuhan. Dengan berdoa kita semakin berharap, percaya kepada Tuhan. Dengan berdoa juga kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, semakin peka terhadap suara Tuhan. Maka itu mari kita tetap berdoa, kita tetap percaya, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Semoga Tuhan tolong kita, semoga Tuhan memberikan perlindungan pada kita. Nah, 3 hal itu yang bisa saya bagikan, 3 poin ini yang bisa saya sharingkan. Biarlah semoga poin-poin ini boleh teman-teman renungkan, boleh teman-teman terima dengan hati yang sukacita. Semoga poin-poin ini juga boleh tertanam dalam hati teman-teman. Terima kasih, sekian dari saya, Happy Sunday, selamat beribadah. Jumpa nanti lagi, bye.